Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat iman dan Islam serta kesempatan dan kesehatan kita masih dipertemukan kembali dalam kajian rutin kita, kajian sunnah Tarbiyah Ruhiyah BTKV FKUA Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Alhamdulillah mengingat kurang lebih 3 minggu lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh hikmah. Sore hari ini insya Allah kita akan bersama Ustadz Abdurrahman Thayyib LC dengan topik kajian berhubungan dengan Ramadan yaitu pelajaran akidah di bulan Ramadan. Tidak lupa selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum kita masuk ke topik kajian kita utama yang hari ini, marilah kita sama-sama menundukkan hati kita sejenak mendengarkan tilawah Quran yang akan dibawakan oleh Dr. Rahardian Sikmawan. Kepada Dr. Dian kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Dian. Semoga yang membawakan dan mendengarkan sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kami ingatkan kepada para peserta kajian sunnah sore hari ini bahwa kajian ini akan diakhiri dengan sesi diskusi tanya jawab. Kepada para peserta yang ingin bertanya bisa menggunakan fasilitas chat di fasilitas Zoom ini ataupun nanti bisa bertanya langsung kepada Ustadz dengan menggunakan fitur raise for hand. Baiklah, tanpa panjang lebar kita berikan waktu dan kesempatan untuk materi kita sore ini kepada Ustadz Abdurrahman Thayyib. Kepada Ustadz kami persilakan. Monggo Ustadz. Khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu
di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pula di taman surganya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Sebagaimana yang telah diumumkan, kajian kita temanya pelajaran akidah dari bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berpegang teguh dengan Islam dan sunnah Rasulullah SAW. Dahulu dikisahkan, diriwayatkan para salafus soleh, para ulama salaf terdahulu, mereka 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ya, karena kita tidak tahu sampai kapan kita bisa tinggal di atas muka bumi ini. Apakah kita bisa bertemu dengan Ramadan atau tidak ada yang bisa menjamin. Ya, kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat di atas Islam dan sunnah Rasulullah SAW. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Pertama-tama yang perlu kita sampaikan bahwasanya Islam seperti bangunan, ada pondasi, ada tiang-tiangnya, ada bangunannya. Tentunya rumah tidak akan mungkin bisa kokoh, bisa kuat tanpa pondasi yang kuat. Itulah al-aqidah. Itulah ibaratnya at-tauhid al-iman. Tanpa akidah tidak ada manfaatnya ibadah. Makanya pernah kita sampaikan pada kajian masalah syirik. Ya. Kalau orang itu berbuat syirik, faqad habita amalu. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kata Allah, barang siapa berbuat syirik, gugur semua amal ibadahnya. Wa may yakfur bil iman faqad habita amalu. Barang siapa mengkufuri keimanan, gugur semua amal ibadahnya. Tidak ada artinya. Makanya kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat Al-Quran, banyak didahulukan al-iman dari al-amal as-salih. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat. Wal asri, demi waktu. Sesungguhnya semua manusia dalam keadaan merugi, kecuali yang beriman dan beramal as-salih. Karena tidak ada manfaatnya amal tanpa al-iman, wa tauhid, wal aqidah. Seperti tadi, ibaratnya rumah dengan pondasinya. Ya, salat kata Rasul, imaduddin, tiangnya agama. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Ini tidak akan bermanfaat tanpa al-aqidah. Makanya dahulu Rasul menanamkan dulu at-tauhid 10 tahun pertama di kota Mekah. Tidak ada dakwah Rasul di kota Mekah 10 tahun pertama kecuali qulu la ilaha illallah tuflih. Baru setelah 10 tahun pertama itu ada syariat-syariat sholat dan seterusnya. Ini pentingnya al-aqidah. Dan ini juga pentingnya ilmu akidah. Sebagaimana kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam awal kitab Syarah Aqidah Thahawiyah, beliau mengatakan fa innahu lamma kana ilmu usuluddin asyrafal ulum. Sesungguhnya ilmu usuluddin, ilmu akidah itu semulia-mulia ilmu di atas muka bumi secara mutlak. Kemudian kata beliau, walihada sama al-Imam Abu Hanifah
ma jama'ahu fi awraqin min usuluddin al-fiqh al-akbar. Oleh karena itulah Imam Abu Hanifah menulis kitab atau buku tentang akidah usuluddin, beliau namakan dengan al-fiqhul akbar, fikih yang paling besar. Jadi kata para ulama ada istilah fikih al-akbar dan fikih al-asghar, atau kalau istilah kita fikih kecil dan fikih besar. Ya. Ini bukan meremehkan fikih ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan seterusnya, tidak. Namun jika dibandingkan dengan akidah, sekali lagi tidak ada manfaatnya ibadah tersebut. Ya, maka ada istilah fikih besar yaitu akidah dan fikih kecil yaitu amal ibadah tadi. Ini sekali lagi menunjukkan pentingnya al-akidah dan sekaligus tidak ada satu ibadah pun kecuali di sana ada kaitannya dengan akidah. Minimal seorang itu meyakini seperti wajibnya sholat itu masalah akidah. Bahkan kata para ulama, orang itu sholat tapi nggak meyakini wajibnya sholat yang 5 waktu ya, itu bisa kafir. Kalau nggak meyakini kewajibannya. Bahkan lebih baik orang itu meyakini wajibnya sholat, meskipun tidak sholat, daripada yang sholat namun tidak meyakini kewajibannya. Paham insya Allah ya? Bukan kita membolehkan orang itu nggak sholat. Tapi ini perbandingan antara dua kejelekan. Antara yang nggak sholat dengan meyakini kewajiban sholat itu, dengan orang yang sholat tapi nggak meyakini kewajibannya. Yang lebih parah yang kedua ini. Sepakat ulama mengatakan yang nggak meyakini kewajiban sholat 5 waktu, kafir, keluar dari Islam. Ini pentingnya al-aqidah. Maka sekali lagi, semua ibadah ada kaitannya dengan al-aqidah, sedikit atau banyak. Bahkan masalah ibadah haji, ada seorang guru kita dahulu di Madinah, Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar, yang beliau sering datang ke negeri kita juga untuk dakwah. Beliau punya buku kecil judulnya Ad-Durus Al-Aqadiyah Al-Mustafada Minal Hajj. Pelajaran-pelajaran akidah yang dipetik dari ibadah haji. Artinya kental ibadah haji dengan pelajaran akidah atau at-tauhid. Bahkan secara umum, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Quran kullu tauhid. Al-Quran semua isinya itu tentang tauhid, berkaitan dengan tauhid. Di antaranya kalau di Al-Quran, masalah puasa itu juga kental dengan at-tauhid. Harus semuanya ada kaitan dengan at-tauhid. Nanti akan kita lebih perinci lagi. Cuma ini kaidah secara umum. Kalau dikatakan Al-Quran semuanya tauhid, berarti yang ada dalam Al-Quran kaitannya juga dengan at-tauhid. Tadi ayat dibaca dari Al-Quranul Karim berkaitan dengan puasa. Nah, itu sekali lagi juga berkaitan dengan at-tauhid. Kata sekali lagi Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Quran kullu tauhid. Semua Al-Quran isinya tentang at-tauhid. Apalagi ibadah puasa Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, apa itu akidah? Apa itu akidah? Secara global, secara umum, akidah itu 6 rukun iman. Secara global, kalau ditanya apa itu akidah Islamiyah atau apa itu akidah Ahlussunnah, jawabannya 6 rukun iman. Iman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Seperti dalam hadis Jibril, dalam Sahih Muslim, Rasul ditanya, fa'akhbirni anil iman. Beritahukanlah kepadaku, wahai Rasul, tentang apa itu al-iman. Rasul menjawab,
antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini secara ringkas apa itu akidah, yaitu 6 rukun iman. Dan ini yang juga diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam awal kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ya, kitab Aqidah Al-Wasithiyah ini kitab tentang akidah. Di awal kitab itu Syekhul Islam mengatakan hada i'tiqadu al-firqatin najiyah al-mansura ila qiyamis sa'ah ahli sunnah wal jamaah wa huwal imanu billah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal qadri khairi wa syarri. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di awal kitab Aqidah Wasithiyah, inilah akidah kelompok yang selamat. At-Taifah al-Mansura, ahli sunnah wal jamaah sampai hari kiamat, yaitu 6 rukun iman tadi. Ini gambaran kita apa itu akidah, apa itu akidah Islam atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ringkasnya 6 rukun iman. Nah, sekarang kita masuk kepada inti pembahasan keterkaitan antara akidah, yaitu 6 rukun iman tadi dengan ibadah puasa. Ya, insya Allah kita menggabungkan tadi antara fikih akbar dengan fikih al-asghar. Ya, antara fikih akbar, fikih akidah, dan juga fikih ibadah. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita bahas akidah tadi, yang pertama iman kepada Allah. Ini ada kaitan erat dengan sabda Rasul dalam Sahih Bukhari, yang insya Allah kalau sudah masuk Ramadan, kita kalau mungkin ada ya khutbah Jumat ataupun nasihat ya salat tarawih, itu kita dengar sabda Rasul SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan didasari oleh iman, kata sebagian ulama, yaitu makna iman di sini iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain menafsirkan atau menjelaskan iman di situ maksudnya meyakini kewajiban puasa. Ini yang sudah kita sampaikan tadi. Harus ada keyakinan. Kemudian wahtisaban didasari oleh iman dan mengharap pahala dari Allah, ihtisaban. Ini makna ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang puasa didasari oleh iman, didasari oleh keikhlasan, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Rasul tambahkan lagi, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam di bulan suci Ramadan, yaitu salat tarawih, dengan didasari oleh iman. Di antaranya tadi iman kepada Allah, wahtisaban, mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi ini pelajaran yang pertama berkaitan dengan iman kepada Allah. Bulan puasa suci Ramadan ini, bulan suci Ramadan ini kental dengan pelajaran iman kepada Allah, penggemblengan atau tauhid. Di antaranya makna iman kepada Allah yaitu mengimani uluhiyah Allah. Mengimani uluhiyah Allah. Apa uluhiyah Allah? Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Bulan suci Ramadan menggembleng kita untuk kita betul-betul melaksanakan ibadah hanya kepada Allah. Kita sholat 5 waktu, kita sholat tarawih, kita puasa Ramadan, kita baca Al-Quran, itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis yang sahih, Rasul bersabda, Allah berfirman, kullu amali ibni Adam
lahu. Setiap amalan anak Adam baginya. Satu amal dibalas 10 kebaikan. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya itu milikku. Wa ana ajzibi, aku yang akan membalasnya. Ia da ta'amahum min ajli. Kata Rasul dalam hadits qudsi, Allah berfirman, orang itu meninggalkan makanan karenaku, karena Allah Subhanahu wa taala. Penggemblengan keikhlasan. Beribadah hanya kepada Allah SWT. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan agama ini, ibadah ini hanya kepada Allah. Penggemblengan at-tauhid. Bahkan ketika orang itu dikala sendirian, tidak ada orang, ketika puasa di siang hari, dia karena keikhlasannya kepada Allah tidak mau membatalkan puasanya. Meskipun sangat mudah dia meninggalkan puasa tersebut tanpa dilihat oleh orang. Tapi karena sudah niat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi, bulan suci Ramadan, puasa Ramadan menggembleng seorang hamba untuk betul-betul menanamkan tauhidnya kepada Allah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini luar biasa, semangat beribadahnya berlipat-lipat ganda. Ibadah dengan berbagai macamnya luar biasa banyaknya. Ini harus diiringi dengan tauhid, diiringi dengan keikhlasan. Karena apalah artinya banyak ibadah tanpa ikhlas. Meskipun tetap ikhlas dibarengi dengan ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Jangan asal puasa, jangan asal ibadah di bulan suci Ramadan, jangan asal semangat saja beribadah di bulan suci Ramadan. Namun harus diiringi dengan 2 syarat diterimanya ibadah. Ikhlas dan ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Makanya para ulama di kitab-kitab masalah adab menuntut ilmu agama itu diwasiatkan agar setiap momentum datangnya Ramadan dibuka lagi buku tentang puasa Ramadan ala Rasulullah SAW. Dipelajari lagi. Atau istilah orang Arab dimurojaah. Dimurojaah kembali, diulang-ulang kembali. Mungkin kalau sekarang didengarkan lagi rekaman kajian tentang sunnah-sunnah puasa atau tentang puasa ala sunnah Rasulullah SAW. Atau tentang puasa Ramadan ala Rasulullah SAW. Semua kan nggak data seluler, aku jangan tak paten. Baik, ikhwani fillah wa akhwati, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, harus betul-betul kita memahami pelajaran yang satu ini. Bulan suci Ramadan, puasa Ramadan itu menggembleng tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita betul-betul ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Sekali lagi kita melaksanakan salat 5 waktu, salat tarawih, puasa Ramadan, baca Al-Quran, bersedekah, memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, membantu sesama. Ini harus betul-betul niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada riya, niat untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada ibadah untuk selain Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai puasa kita batal, ibadah kita semuanya batal karena kesyirikan kepada Allah. Misal, puasa Ramadan digunakan untuk iktikaf di kuburan keramat. 10 hari terakhir, kalau Rasul iktikaf di masjid, ada orang-orang iktikaf di kuburan. Ibadah di kuburan, ngeramatkan kuburan, menyembah kuburan. Na'udzubillahi min dzalik. Apa arti puasanya tersebut? Ibadah harus karena Allah, iya karena budua, iya karena stain.
Ini pelajaran yang pertama, puasa Ramadan atau ibadah Ramadan menggembleng tauhid uluhiyah kita. Apalagi kalau kita perhatikan juga di dalam ayat-ayat tentang puasa. Kalau tadi ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam yang dibaca tadi, wahai orang beriman diwajibkan sekalian berpuasa. Kalau nanti diperhatikan ayat 100 kalau nggak salah 86 186 ayat 186 ini masih digandeng dengan puasa tadi. Saya ulangi lagi, yang dibaca oleh korek kita tadi ayat surat Al-Baqarah kalau tidak salah 183. Kutiba alaikumusiyam, kemudian ayaman ma'dudat, kemudian 185 syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Kemudian ayat 186 dari surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an. Apabila hambaku bertanya kepada dirimu tentang diriku wahai Nabi Muhammad, jawablah aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepada. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an. Apabila hambaku bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad tentang diriku, jawablah aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepada Allah. Doa kata Rasul huwal ibadah, termasuk ibadah. Harus doa ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jangan minta kepada Nabi, wahai Nabi sembuhkanlah aku, wahai Nabi berilah syafaat, wahai Nabi selamatkan kami dari corona. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ayat ini diapit oleh ayat tentang puasa. Ayat 185 tentang puasa, 86 tadi masalah doa, kemudian 187 tentang puasa juga. Uhilla lakum lailatas siyami arrafatu ila nisa'i. Dihalalkan bagi kalian untuk bergaul dengan istri kalian di malam bulan Ramadan. Ini sekali lagi ayat tentang masalah doa Allah itu dekat, ini berkaitan erat dengan masalah ibadah puasa Ramadan. Makanya kata para ulama secara kaidah umum, waktu-waktu yang mulia itu doa insya Allah lebih mustajab. Dari dasar tadi ayat masalah doa disebutkan di antara ayat-ayat tentang masalah puasa. Maka sekali lagi, doa hanya kepada Allah. Tidak boleh berdoa kepada Nabi, tidak boleh berdoa kepada wali yang telah mati. Hanya berdoa kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fas'al billah. Jika engkau mohon, mohonlah kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ini penggemblengan tauhid al-uluhiyah. Hanya Allah yang berhak untuk disembah. Ini harus dibawa. Pada waktu orang itu puasa Ramadan sampai selesai, kemudian juga sampai mati. Harus apa? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Rasul mengatakan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang mau mati dengan ucapan la ilaha illallah. Fa innahum man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Karena barang siapa yang mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ini harus dibawa pelajaran puasa Ramadan ini yang menggembleng tauhid al-uluhiyah. Beribadah hanya kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Ikhwani fillah wa akhwati, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang masih berkaitan dengan iman kepada Allah, yaitu mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengimani nama-nama
mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau dalam istilah ulama tauhid asma wa sifat. Itu merupakan kandungan iman kepada Allah. Dan bulan suci Ramadan juga sama menggembleng kita untuk memperkokoh tauhid asma wa sifat. Contoh tadi ayat yang kita baca Al-Baqarah 186, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang diriku, jawablah aku dekat. Qarib. Ini sifat Allah. Allah itu dengan hambanya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepada daripada urat lehernya. Allah dekat dengan kita. Sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan. Zat Allah ada di atas langit, namun dia dekat dengan kita. Sesuai dengan kebesarannya. Dan tidak melazimkan dekat itu nempel, dempet. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, perumpamaannya seperti orang itu keluar kota, safar. Dia menulis surat. Kalau dulu dengan istilahnya kertas surat, kalau sekarang dengan WA, dengan SMS. Dia mengirim kepada keluarganya atau kepada orang yang dia cintai, kepada istrinya. Aku dekat denganmu di mana saja aku berada. Ini kata-kata yang tidak salah sama sekali meskipun orang itu jauh. Karena memang kata-kata dekat tidak harus nempel atau dempet. Dekat di hati atau dekat di hati jauh di mata. Istilahnya demikian. Jadi sekali lagi, Allah punya sifat al-qurb, dekat dengan hamba-hambanya. Tapi bukan berarti Allah nempel dengan hambanya atau Allah di mana-mana, tidak. Bukan itu maknanya. Ini pemahaman tauhid asma wa sifat yang mana ulama mengatakan wajib kita menetapkan semua sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Quran atau yang ditetapkan oleh Rasulnya dalam hadis yang sahih, tanpa kita serupakan dengan sifat makhluk, tanpa kita bayang-bayangkan sifat tersebut, dan tidak boleh kita takwilkan, kita selewengkan maknanya, dan tidak boleh kita ingkar, kita tetapkan apa adanya. Ulama salaf dahulu mengatakan amiruha kama jaa, perlakukanlah, pahamilah ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, hadis-hadis tentang sifat Allah sesuai dengan dohirnya. Allah dekat, ya yakini Allah dekat sesuai dengannya, nggak sama dengan makhluk. Ya seperti dalam sifat-sifat Allah yang lain, sifat Allah banyak, tidak 12 saja. Allah punya sifat cinta. Bahkan ini diantaranya juga kata para ulama yang bisa dipetik dari bulan suci Ramadan, yaitu menetapkan sifat mahabbah, cinta. Kenapa demikian? Dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan ahabbus siyam ilallah siyamu Daud. Puasa yang paling Allah cintai adalah puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Itu puasa sunnah, Allah sangat cinta. Apalagi puasa yang wajib. Apalagi dalam hadis yang dikenal dengan istilah hadis wali, dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul bersabda, Allah berfirman, man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Barang siapa memusuhi wali-waliku, Allah mengumumkan perang kepadanya. Kemudian Allah menceritakan, menjelaskan siapa walinya itu. Apa definisi wali Allah itu? Allah menjelaskan sendiri. Apakah wali Allah itu yang suka mondar-mandir kuburan keramat, yang telanjang di jalan dikatakan wali Allah? Wah, itu hebat wali Allah itu. Ya, nggak punya malu. Telanjang, bulat di jalan. Na'udzubillah min dzalik. Kan sekarang lagi ngetren orang gila dikatakan wali. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Wali Allah, kata Allah sendiri, cirinya adalah yang pertama, wa ma takharraba ilayya abadi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaratu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku
dengan yang lebih aku cintai dari yang aku wajibkan atas. Ini ciri wali Allah yang pertama dalam hadis wali ini, yaitu menjalankan yang wajib. Yang Allah wajibkan atasnya, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Kalau ada wali nggak sholat 5 waktu, iya kita katakan wali. Bisa jadi wali murid. Ya. Atau wali syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau wali Allah melaksanakan yang Allah wajibkan atasnya. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, wala yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kata Allah dalam hadits qudsi ini, Sahih Bukhari, ya dalam Sahih Bukhari hadisnya, senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang aku cintai, dengan yang nawafil, sampai aku mencintainya. Ini ciri wali Allah yang paling tinggi, melaksanakan yang wajib dan yang sunnah. Maka kata Allah, kalau orang itu sudah melaksanakan yang wajib, yang mustahab, diantaranya puasa yang wajib, puasa yang mustahab, maka kata Allah, ana uhibbu, aku mencintai. Ahli sunnah wal jamaah meyakini, menetapkan sifat mahabbah bagi Allah. Allah punya sifat cinta sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, tidak sama dengan sifat makhluk. Dan itu yang juga Allah firmankan dalam surat Ali Imran, kalau tidak salah ayat 31, Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Nabi Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul. Maka pasti Allah akan mencintai kalian dan pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini sekali lagi, akidah Ahlussunnah menetapkan sifat mahabbah. Dan cinta Allah akan diraih oleh orang-orang yang mengikuti ajaran Rasul. Di antaranya melaksanakan ibadah puasa. Entah puasa yang sunnah atau puasa yang wajib. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang dicintainya di dunia wal akhirat. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sifat Allah yang berkaitan erat dengan bulan suci Ramadan itu masalah sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu di atas langit, Allah itu di atas al-arsy. Dan ini adalah ijma para salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in sampai detik ini. Yang menyelisihinya sesat dan menyesatkan. Dalil tentang ketinggian Allah, kata para ulama seperti yang diucapkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, lebih dari 2000 dalil. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qasidah An-Nuniyah, dalil tentang ketinggian Allah di atas langit, di atas arsy itu lebih dari 2000 dalil. Baik dari ayat, dari hadis, dari ucapan sahabat dan seterusnya. Di antaranya yang berkaitan dengan puasa ini, dalam ayat 185 surat Al-Baqarah, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ini menunjukkan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya diturunkan dari atas ke bawah. Bukan dari mana-mana. Nah, namanya turun dari atas ke bawah. Allah yang menurunkan. Allah ada di atas langit. Dan ini Allah juga tegaskan lagi di surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Khususnya di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Namanya kata ulama turun dari atas ke bawah. Allah yang menurunkan. Berarti Allah ada di atas langit. Ini dalil ketinggian Allah. Kata para ulama, setiap ayat yang bunyinya mirip dengan tadi, Allah menurunkan, ini menunjukkan Allah ada di atas. Makanya tadi dikatakan dalilnya itu lebih dari 2000, karena satu redaksi itu banyak ayat-ayatnya.
Allah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Di malam Lailatul Qadar. Dijelaskan oleh para ulama, diturunkan di situ oleh Allah kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menurunkannya berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW dalam waktu 23 tahun lamanya. 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di kota Al-Madinah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sebutkan dalil-dalilnya tadi banyak sekali ya, lebih dari 2000, nggak mungkin kita sampaikan semuanya sekarang. Namun kita ambil sebagiannya lagi agar lebih istilah kita mantul lah. Karena di luar sana banyak orang-orang yang mengingkari ketinggian Allah. Bahkan dulu pernah saya mengisi kajian di salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Saya pernah nguji, ngetes istilahnya. Sebelum kita mulai kajian, kita tes. Tentang di mana Allah. Jawabannya macam-macam. Ini mahasiswa-mahasiswa dulu. Saya tanya, di mana Allah? Satu persatu. Dapat mungkin nggak sampai 10 orang, jawabannya sudah bermacam-macam. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah tidak di ruang, tidak di waktu. Kelihatannya mungkin keren ya, tidak di ruang, tidak di waktu. Ada yang mengatakan Allah itu bersatu dalam jiwanya hamba-hamba atau wali-walinya. Ada yang mengatakan Allah itu di atas langit. Ada yang mengatakan Allah di atas arsy, tapi arsy-nya itu di dalam hati hambanya. Macam-macam jawabannya. Padahal ini masalah akidah. Ini masalah iman kepada Allah, rukun iman yang pertama. Banyak kaum muslimin yang tidak paham. Padahal di zaman Rasul, dalam Sahih Muslim, Rasul pernah bertanya kepada seorang budak perempuan yang hidup di gurun pasir atau di pegunungan. Artinya ini orang awam. Ketika itu ada seorang yang memiliki budak. Ketika itu budak tersebut diperintahkan mengembala kambing. Tapi ada kambingnya yang dimakan serigala. Artinya budak ini lengah. Tuannya ingin memerdekakannya. Karena dia sudah menempelengnya. Kemudian Rasul pun bertanya terlebih dahulu kepada sang budak perempuan itu. Aina Allah, di mana Allah? Sang budak menjawab, fis sama. Allah di atas langit. Rasul pun membenarkan. Rasul pun membenarkan jawaban sang budak perempuan tersebut. Dalam Sahih Muslim hadisnya. Kata para ulama, ini budak perempuan, orang awam di zaman Rasul. Yang hidupnya jauh dari majelis ilmu, dari sekolah istilahnya. Tapi dengan fitrahnya yang suci, dia pun menjawab dengan spontanitas, sama Allah di atas langit. Dan Rasul membenarkan. Namun sangat disayangkan, banyak orang-orang yang sekolahnya tinggi-tinggi namun tidak tahu akidah yang sangat simpel ini, Allah fis sama. Memang banyak sebabnya juga dari kelompok-kelompok ataupun dai-dai yang menyesatkan umat dalam masalah seperti ini. Yang mengatakan Allah di mana-mana, Allah tidak di ruang, tidak di waktu, dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Padahal jelas ayatnya, amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari zat yang di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah istiwa tinggi di atas arsy dalam 7 ayat Al-Qur'an. Bahkan kata para ulama, pemimpin, imam makhluk, orang-orang yang tidak mengimani Allah di atas, itu adalah Firaun. Yang mengingkari, istilahnya orang pertama yang mengingkari ketinggian Allah di atas arsy adalah Firaun. Karena Allah berfirman menceritakan bagaimana Firaun mengingkari ketinggian Allah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, kalau nggak salah surat Az-Zukhruf, Allah mengatakan, Firaun berkata kepada Haman, ya Haman, ibnili sarhan la'alli ablugul asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu kadhiba. Wahai Haman, kata Fir'aun,
bangunkan untukku bangunan yang tinggi yang sampai ke pintu langit agar aku bisa melihat kepada sesembahannya Musa. Namun aku meyakini Nabi Musa itu berdusta. Kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i dalam akidah beliau, akidah salaf ashabul hadis, mengatakan Fir'aun ini telah mendengar Musa mengatakan Allah ada di atas langit, tapi dia mendustakan dengan ucapannya tadi. Fir'aun orang pertama yang tidak mempercayai Allah ada di atas langit. Naudzubillah min dzalik. Maka silakan kita pilih apakah kita mau menjadi pengikut Nabi Muhammad, Nabi Musa, atau mengikuti Fir'aun. Naudzubillah min dzalik. Kalau akidah Nabi Muhammad, akidah para sahabat, akidah para anbiya, Allah fis sama, Allah di atas langit. Di antara dalilnya tentang ayat yang berkaitan dengan puasa bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Baik, jadi itu sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi tidak sama dengan sifatnya makhluk. Dan ini kaidah ahli sunnah. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, wa kullu sifatihi khilafu sifatil makhlukin. Semua sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Yara la karu'yatina. Allah itu melihat namun tidak sama dengan penglihatan kita. Ya'lamu la ka ilmina. Allah itu punya ilmu namun enggak sama dengan ilmu kita. Ini berkaitan dengan semua sifat Allah. Sifat Allah enggak sama dengan sifat makhluk. Meskipun kata-katanya sama. Ilmu dan ilmu. Namun beda hakikatnya. Ilmunya manusia, ilmunya kita dulu didahului oleh ketidaktahuan. Kita waktu awal lahir nggak mungkin tahu ilmu apapun. Ya. Bagaimana kata Allah, Allah akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa. Kata seorang penyair, ta'allam falaisal mar'u yuladu alima. Belajarlah karena tidak ada satu orang pun yang terlahir dalam keadaan alim. Awal ilmu kita didahului oleh ketidaktahuan. Setelah belajar baru tahu. Dan setelah itu kadang diiringi dengan apa? Kelupaan. Itu ilmunya kita. Adapun ilmunya Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak akan diiringi dengan kelupaan. Dan itulah yang Allah firmankan, la yadhillu rabbi wa la yansa. Rabbku tidak pernah lupa dan tidak pernah tidak tahu. Ilmunya Allah azaliun wa abadi. Ini kaidah untuk semua sifat Allah. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk meskipun kata-katanya sama. Kemudian dalam puasa Ramadan ini ada juga penggembelengan sifat al-iradah. Allah itu punya sifat al-iradah, kehendak. Seperti dalam surat juga sama Al-Baqarah 185 tentang puasa ini juga. Allah mengatakan yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, tidak menghendaki kesulitan. Ini berkaitan dengan masalah orang yang sakit, yang musafir ketika bulan suci Ramadan, boleh tidak berpuasa. Dalam ayat ini, surat Al-Baqarah 185, Allah mengatakan, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau musafir, maka boleh dia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, namun wajib mengganti di bulan-bulan yang lainnya. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Ini juga berkaitan dengan fikih Ramadan, ya apalagi bagi Pak Dokter, ini juga perlu dipahami. Pasien yang sakit ya dibolehkan untuk tidak berpuasa, ya agar apa? Insya Allah bisa sembuh dan wajib mengganti di bulan yang lainnya. Dan juga ini untuk yang lainnya, mungkin bagi ummahat, ibu-ibu yang mungkin masih punya utang puasa, dan juga bagi bapak-bapak yang masih punya utang puasa, ada waktu masih untuk
melunasi di bulan Sya'ban ini. Ya. Sekali lagi, ini yang Allah kehendaki. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Kemudian juga ya sekedar fikih ibadah puasa untuk yang musafir, kata para ulama yang sahih, boleh orang itu sudah tidak berpuasa ketika mau safar. Contoh ya, misal hari ke-5 di bulan suci Ramadan kita mau musafir. Boleh dari awal kita sarapan, meskipun ya tidak lebih lah ditunjukkan kepada yang lainnya. Yang lain puasa, misalnya jam 7 kita mau berangkat safar keluar kota. Sebelum kita safar sudah dibolehkan, sebelum kita keluar kota. Sebelum kita keluar kota, kita juga sudah dibolehkan untuk tidak berpuasa. Ini sekedar fikihnya saja. Meskipun dalam masalah fikih banyak khilaf, banyak perbedaan pendapat. Namun dalam masalah akidah, insya Allah ulama satu pendapat, satu akidah. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat itu Allah menetapkan dirinya punya sifat iradah, kehendak, dan kehendak Allah tidak sama dengan kehendak makhluk. Ini yang wajib untuk kita tetapkan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita pindah kepada pelajaran yang berikutnya, iman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, antuk mina billahi wa malaikatihi. Dalam hadis yang masyhur juga kalau datang Ramadan, banyak kita mendengarkan hadis ini, yaitu sabda Rasul, idza ja'akum Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu an-nar. Apabila telah masuk bulan suci Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa yunadi munadin. Kemudian ada seruan dari langit, yaitu para malaikat. Ya baghiyal khair akbil wa ya baghiyal syarri aksir. Wahai para pecinta kebaikan, kemarilah, bersemangatlah beribadah. Dan wahai para pecinta kejelekan, bertobatlah, berhentilah dari kejelekan. Ini ada kata ulama wa yunadi munadin, ada seruan dari langit. Itu kata para ulama, para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, di antara kandungan iman kepada para malaikat, di antara kandungan iman kepada malaikat yaitu mengimani wujudnya malaikat. Mengimani wujudnya malaikat. Malaikat itu ada wujudnya, dia makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Ya, makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur, kata Rasul. Malaikat diciptakan dari cahaya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Qadar tadi, tanazzalul malaikatu waruh. Malaikat-malaikat turun di malam Lailatul Qadar. Dan juga malaikat Jibril yang diberi nama gelar Ar-Ruh. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani adanya malaikat-malaikat tersebut. Malaikat itu ada wujudnya, makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya yang dia senantiasa beriman, bertakwa, beribadah hanya kepada Allah. Dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka senantiasa melaksanakan perintah Allah. Malaikat itu ada wujudnya. Namun kita tidak bisa melihatnya karena dia makhluk gaib, kecuali kalau menjelma sebagaimana zaman Rasul menjelma menjadi seorang Arab Badui dan seterusnya. Intinya makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya itulah para malaikat. Hal ini disebutkan oleh para malaikat, ya, di antara iman kepada malaikat adalah iman mengenai wujudnya malaikat. Karena ada kelompok-kelompok, kalau kita sebut kelompok filsafat yang ekstrim, mereka mengingkari wujudnya malaikat. Kata para kelompok filsafat yang ekstrim itu,
malaikat itu tidak ada wujudnya. Malaikat itu hanya khayalan para nabi. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau antum baca ucapan ulama, itu banyak mereka yang istilahnya mencela dan memperingatkan umat dari bahaya ilmu filsafat yang berkaitan dengan akidah khususnya. Dan mereka bahkan lebih dari itu mengkafirkan tokoh-tokoh filsafat yang mungkin sebagian orang sekarang menamakannya sebagai cendekiawan kaum muslimin, cendekiawan Islam lah istilahnya. Mungkin ya jangan kaget misalnya, kalau yang belum tahu jangan kaget kalau misalnya ada ulama-ulama ahli sunnah yang mengkafirkan Ibnu Sina misalnya. Mungkin dalam ilmu kedokteran atau yang lainnya dikenal dengan wah ahli ilmu kedokteran. Padahal akidah tidak biasa kufurnya. Kafirkan dia. Karena dia meyakini akhirat itu tidak ada. Ya. Malaikat itu katanya fiktif. Ya, akhirat itu fiktif semuanya. Karena apa? Mereka ahli filsafat hanya mengimani yang ada kelihatan wujudnya saja. Adapun yang gaib mereka nggak mau mengimani. Di antaranya malaikat. Kata mereka malaikat itu tidak ada, itu khoyal. Na'udzubillah min dzalik. Adapun sekali lagi ahli sunnah orang yang beriman mengimani wujudnya malaikat. Malaikat itu ada wujudnya. Meskipun mereka alam gaib sebagaimana jin itu alam gaib, namun ada. Dan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak semua yang tidak bisa dinalar oleh akal itu tidak ada. Karena akal kita terbatas sebagaimana penglihatan kita, pendengaran kita, suara kita semuanya terbatas. Sebagaimana kalau istilah kita sinyal HP itu kalau dibawa ke tempat yang terpencil, nggak ada dia, terbatas. Ini akal kita juga demikian. Tidak semua bisa dinalar oleh akal. Apalagi masalah gaib. Namun itulah sekali lagi kelompok filsafat mereka mengingkari wujudnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekali lagi jelas ya sudah kita sampaikan di antaranya ayat masalah puasa, hadis masalah puasa itu berkaitan dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, akidah di bulan suci Ramadan atau pelajaran akidah di bulan suci Ramadan akidah di bulan suci Ramadan yang bisa kita petik yaitu iman kepada kitab-kitab Allah, mengimani kitab-kitab Allah. Di antaranya sudah kita sampaikan tadi, Allah turunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, mengimani kitab yang terakhir, yang paling mulia sebagai penguji, penghapus semua kitab-kitab yang ada sebelumnya, yaitu kitab Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan suci Ramadan, di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Mengimani bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bahas lagi lebih dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah disebutkan Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Wajib seorang muslim muslimah meyakini Al-Quran itu kalamullah, firman-Nya Allah, bukan makhluk. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Allah berfirman dalam surat At-Taubah, kalau tidak salah ayat yang ke-6, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada seseorang yang meminta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad dari orang-orang musyrikin, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah, yaitu Al-Quran. Rasul juga bersabda, ala rajulun yahmiluni ila qaumi
fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalam Rabbi. Rasul pernah bersabda, apakah ada seseorang yang mau membawaku kepada kaumnya? Karena bangsa Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy melarangku untuk menyampaikan kalam Rabbku. Mereka melarangku untuk aku menyampaikan Al-Quran yang merupakan kalam Rabbi. Ini akidah Ahlussunnah, mengatakan Al-Quran kalamullah, adalah firman Allah, bukan makhluk. Dan ulama as-salaf, dari mulai Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan yang lainnya, mereka mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ahlussunnah meyakini sekali lagi, Al-Quran diturunkan dari Allah. Minhu bada, darinya lah berasal. Sebagaimana kata Imam At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan, Innal Qur'an kalamullah minhu bada. Sesungguhnya Al-Quran adalah kalamullah. Dari Allah lah Al-Quran itu bermula, berasal. Wajib meyakini Allah yang menurunkan, dan itu adalah kalamullah. Dan barang siapa mengatakan itu makhluk, sepakat, kata ulama, orang itu kafir. Kenapa demikian? Karena dia menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kemudian ada dampak negatif kalau dia mengatakan Al-Quran makhluk. Dan ini yang terjadi di tengah-tengah kelompok liberal sekarang ini. Kelompok liberal itu, ya anak cucunya kelompok filsafat yang tadi itu, yang menuhankan akal. Mereka ya semuanya diukur dengan akal yang picik mereka itu. Sampai mereka kelompok liberal mencetuskan, mengusulkan agar ada revisi Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Ini tidak aneh kalau kita mengetahui akidah mereka yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ketika sudah meyakini Al-Quran makhluk, tidak ada kesuciannya, tidak ada lagi kemuliaannya. Maka apa diotak-atik seperti ucapan yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Imam Ahmad rahimahullah sejak zaman kekhalifahan Al-Ma'mun, ketika itu beliau Al-Khalifah terpengaruh dengan dai-dai penyesat umat. Di antaranya dai kelompok Mu'tazilah, Ahmad bin Abi Du'ad namanya. Dia yang membisikkan penguasa pada waktu itu untuk mengatakan Al-Quran makhluk, sampai dibuat undang-undang dasar negara itu, kekhalifahan waktu itu. Semua harus mengatakan Al-Quran makhluk. Yang tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk dipenjara, disiksa. Di antaranya Imam Ahmad. Sampai 3 kekhalifahan beliau dipenjara, disiksa. Bahkan sempat beliau pingsan ketika dicambuk. Namun beliau bersih keras, berpegang teguh dengan akidah yang hak, Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Meskipun demikian, beliau masih menghormati pemimpin, masih mendoakan pemimpin. Ketika ada yang mau mengkudeta istilahnya, beliau mengatakan, Alaikum bil ingkar fi qulubikum, ingkari dengan hati kalian. Wala tanzu yadat min ta'atin, jangan memberontak. Wala tasfiku dimakum mana dimai, jangan menumpahkan darah kalian bersama darah mereka. Wasbiru, bersabarlah. Itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sampai beliau digelari dengan Imam Ahli Sunnah. Karena apa? Berpegang teguh dengan akidah Ahli Sunnah, meskipun banyak ujian dan cobaan yang menimpa beliau. Intinya di situ, beliau bersikeras mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Karena kalau sudah dikatakan Al-Quran makhluk, maka tidak ada artinya lagi Al-Quran tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini berkaitan dengan iman kepada Al-Quran. Dan ini pelajaran yang berharga sekali di bulan suci Ramadan, yang mana bulan diturunkannya Al-Quran. Momentum untuk kita kembali kepada Al-Quran. Dengan diantara meyakini Al-Quran kalamullah. Dan wajib untuk kita juga mempelajari isinya. Afala yatadabbarun Al-Quran. Dan sudah dikatakan tadi oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Quran kullu tauhid. Al-Quran intinya tentang at-tauhid. Kemudian juga kata para ulama, di antara kandungan iman kepada Alkitab, yaitu Al-Quran di antaranya, yaitu wajib membenarkan semua kandungan Al-Quran dan wajib melaksanakan hukum-hukum Al-Quran.
Di antaranya masalah ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Ini salah satu kandungan iman kepada Al-Quran, yaitu melaksanakan syariat hukum-hukum Al-Quran. Dan membenarkan juga apa yang dikabarkan oleh Al-Quran tentang diantaranya sifat-sifat Allah tadi. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dan ini agak lengkap sekali iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu mengimani nama kitab Allah diantaranya Al-Quranul Karim. Ya, kemudian wajib untuk kita meyakini Al-Quran dari sisi Allah. Dan yang ketiga, membenarkan semua kabar berita dari Al-Quran dan melaksanakan hukum-hukum syariat Al-Quranul Al-Karim. Kemudian iman yang keempat, rukun iman yang keempat, iman kepada para rasul. Ya, ini berkaitan dengan juga iman kita kepada kitab Al-Quran tadi. Karena Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepada Nabi Muhammad al-Dzikra, Al-Quran, untuk engkau menjelaskan kepada manusia. Wajib mengimani para rasul. Dan tidak semua para rasul Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan la naqsusum 'alaik. Ada sebagai rasul yang kami ceritakan kepada kalian dan ada pula yang tidak kami ceritakan. Dan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya rasul kita, nabi kita yang terakhir, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah yang menurunkan beliau, Allah yang mengutus beliau. Dan wajib bagi kita membenarkan semua kabar berita dari beliau dan wajib melaksanakan hukum-hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu secara ringkas iman kepada para rasul, di antara rasul kita Nabi Muhammad SAW. Ya, kita agak percepat karena waktunya sudah agak sempit. Kemudian yang kelima, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Ini berkaitan dengan sabda Rasul tadi juga. Apabila telah datang Ramadan, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Ini salah satu iman kepada hari akhir. Mengimani adanya surga dan neraka. Dan sekaligus kalau kita buka kitab-kitab akidah, ulama Ahlussunnah mengatakan al-jannatu wan naru makhluqatani maujudatani al-an baqiyatan. Bahwasanya surga dan neraka itu sudah Allah ciptakan sekarang, sudah ada sekarang. Dan tidak akan musnah, tidak akan sirna, tidak akan binasa selama-lamanya. Kekal abadi. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sekali lagi kalau kita buka kitab-kitab akidah, di antara akidah Tahawiyah dan yang lainnya, ada ungkapan seperti tadi. Surga neraka itu kekal abadi dan sekarang sudah ada. Ini untuk membantah kelompok-kelompok sesat yang lainnya seperti kelompok Mu'tazilah atau istilah kita kelompok liberal yang menuhankan akal. Kata mereka surga neraka itu tidak ada sekarang. Nanti kalau sudah di kiamat baru Allah ciptakan. Ini ucapan yang batil. Karena apa? Rasul tadi mengatakan, kalau sudah datang bulan suci Ramadan, dibukakan pintu surga. Kok kata mereka baru diciptakan nanti kalau hari kiamat? Na'udzubillah min dzalik. Ini jelas-jelas menentang sabda Rasul. Rasul mengatakan, jelas, kalau sudah datang bulan suci Ramadan, Allah bukakan pintu-pintu surga. Berarti surga sudah ada sekarang, kata para ulama. Demikian pula dengan neraka sudah ada. Ya, bahkan dalam ayat Al-Quran juga disebutkan uiddat lil muttaqin, surga sudah Allah siapkan bagi yang bertakwa. Kalau dalam bahasa Arab uiddat ini fi'il madhi, kata kerja lampau, sudah Allah siapkan, sudah Allah ciptakan. Demikian pula dengan neraka uiddat lil kafirin, Allah siapkan sudah untuk para orang-orang kafir. Ini akidah Ahlussunnah tentang hari kiamat, di antaranya wajib meyakini adanya surga dan neraka, dan surga neraka itu sudah ada, sudah Allah ciptakan dan kekal selama-lamanya. Kemudian rukun iman yang keenam yaitu iman kepada takdir. Di antaranya yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, kalau antum baca surat Ad-Dukhan
ayat kedua sampai ketiga kalau tidak salah, Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kemudian kata Allah, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran di malam yang dibarokahi, yaitu malam Lailatul Qadar. Di dalamnya, kata Allah, pada malam Lailatul Qadar itu diputuskan semua perkara. Kata para ulama, ini kalau dibahas panjang lebar, mungkin sampai subuh nggak selesai, iman kepada takdir, di antara kaitan atau di antara kandungan iman kepada takdir, yaitu mengimani adanya catatan takdir Allah. Mengimani catatan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu di antaranya Allah tetapkan di malam Lailatul Qadar, di bulan suci Ramadan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Rasul bersabda, innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah. Allah mencatat semua takdir makhluk 50.000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi. Jadi 50.000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi, Allah telah mencatat. Misalnya kita sekarang ini lagi kajian via Zoom dalam tema seperti ini. Ini sudah Allah catat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara bentuk catatan takdir, yaitu catatan takdir di malam Lailatul Qadar. Jadi, seperti yang Anda sampaikan tadi, kajian kita ini sudah Allah catat apa yang kita bicarakan, apa yang terjadi. Itu sudah dicatat juga di malam Lailatul Qadar tahun yang lalu. Dan akan berakhir nanti di malam Lailatul Qadar berikutnya. Demikian seterusnya. Dan itu tidak bertentangan yang ada di Lauhul Mahfuz yang tadi. Ini sekali lagi, wajib mengimani catatan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu sudah Allah catat. Dan ada buah yang manis kalau kita meyakini seperti ini. Yaitu hati merasa tenang. Apapun yang terjadi, terutama ketika datang musibah, ya sudah, kita wajib bersabar. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Makanya dalam surat Al-Hadid, nanti dilihat ayatnya surat Al-Hadid, Allah mengatakan ma'asaba min musibatin fabima ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Apapun yang menimpa diri kalian dari musibah, ya, baik di bumi maupun dalam diri kalian, kecuali sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Dan itu mudah bagi Allah. Sebelum Allah menimpakannya kepada kalian, sudah Allah catat. Kemudian kata Allah, apa hikmah kita meyakini catatan takdir ini? Likaila taksau ala ma fata. Agar kalian tidak putus asa dari musibah yang menimpa kalian. Setahun sudah corona menimpa kita. Kita yakini sudah takdir Allah. Sudah Allah catat dalam Lauhul Mahfuz. Sudah Allah tulis di waktu malam Lailatul Qadar tahun yang lalu. Dan sebelumnya juga. Allah telah mencatatnya. Maka apa? Lapang dada kita, ya sudah, kita jalani. Ya kita apa? Berusaha sebaik mungkin menjaga diri kita, bertawakal, berdoa kepada Allah dan seterusnya. Ya tidak apa? Stres hati kita kalau tertimpa musibah karena sudah semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, tadi itu berkaitan dengan rukun iman yang 6 yang merupakan inti daripada akidah. Kemudian di antara akidah para ulama Ahlussunnah, yaitu bahwasanya yang sudah kita sampaikan, tema khususnya yaitu tentang pemimpin kaum muslimin. Ya, kalau antum buka lagi pelajaran tentang masalah akidah atau sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, yaitu melaksanakan sebagian ibadah bersama pemimpin kaum muslimin. Di antaranya masalah penentuan bulan suci Ramadan, penentuan Idul Fitri bersama pemimpin kaum muslimin. Karena dalam ayat Al-Quran, dalam hadis yang ada itu, taat kepada pemimpin kaum muslimin. Bukan ormas, bukan yayasan, dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taat Rasul dan pemimpin di antara kalian. Kemudian juga Rasul mengatakan, alal mar'il muslim asam wa ta'a fi ma'abba wa karya illa an yumara bi ma'siyah. Wajib bagi seorang hamba, seorang muslim mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin
dalam hal yang dia sukai atau yang tidak dia sukai, kecuali kalau dia diperintah untuk berbuat maksiat. Dan para sahabat dahulu, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, taro an-nasu al-hilal, manusia melihat hilal. Fa akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun mengabarkan kepada Rasul, aku melihatnya. Fasama, beliau pun berpuasa, wa amaran nas bisyam, dan beliau yang mengumumkan agar manusia juga berpuasa. Di sini para sahabat tidak langsung mereka mengumumkan, namun apa? Mendatangi pemimpin mereka, yaitu Rasul pada waktu itu. Dan yang berhak mengumumkan pemimpin kaum muslimin. Ini agar tercipta persatuan di atas as-sunnah. Jadi ini sekali lagi, di antara akidah al-sunnah juga tentang bulan-bulan suci Ramadan yang bisa kita petik, yaitu taat kepada pemimpin kaum muslimin. Di antaranya menunggu pengumuman pemerintah, pemimpin, yaitu adanya sidang isbat tentang awal Ramadan, dan juga awal bulan Syawal ataupun Idul Fitri. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Sebenarnya masih banyak panjang lebar, namun karena keterbatasan waktu, mohon maaf. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah untuk kita senantiasa beribadah kepadanya di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan pada Ustadz. Ustadz, jadi sungguh lengkap sekali sudah materinya dari yang kita dengarkan bersama tadi. Jadi pelajaran akidah dari rukun iman yang bisa kita petik di bulan Ramadan. Ustadz, untuk melengkapi kajian kita sore ini, mungkin ini ada 2 pertanyaan dari peserta kajian. Saya bacakan ya Ustadz. Ini yang pertama dari Dr. Nelly Marcelli berkenaan dengan puasa Daud tadi Ustadz. Jadi pertanyaan pertama, seandainya puasa Daud tersebut bertepatan dengan puasa sunnah yang lainnya, yang manakah yang didahulukan? Kemudian yang kedua itu, kapan kita bisa menghentikan puasa Daud ketika mendekati Ramadan? Ada batasannya tidak Ustadz? Terima kasih Ustadz. Iya, sebagaimana yang kata Rasul tadi, yang paling Allah cintai dari puasa-puasa sunnah adalah puasa Daud. Ya, kalau kita main afdal, ini yang paling afdal. Ya, kalau kita tabrakan dengan puasa Senin Kamis, ya kita dahulukan puasa Daud tersebut, karena itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan puasa Daud di bulan Sya'ban ini, ya bahwasanya Rasul SAW itu banyak puasa di bulan Sya'ban ini, ya, akan hampir sebulan penuh, Maka boleh silahkan sampai, ya, tidak boleh sehari atau 2 hari dari bulan suci Ramadan. Itu wajib untuk dijauhi, yang dinamakan dengan Yaumus Syak, hari ragu lah istilahnya. Ya, jangan sampai nanti tercampur dengan bulan suci Ramadan. Jadi ya, stop puasa sunnahnya 1 atau 2 hari sebelum bulan suci Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah Ustadz. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin ini yang sering kita jumpai Ustadz di masyarakat kita. Pertanyaan dari Dr. Muhammad Asmi Agung. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Apakah tindakan ziarah-ziarah dan berdoa ke makam kiai atau ulama termasuk perbuatan gulu terhadap orang soleh? Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Ya, yang pertama, ziarah kubur itu salah satu yang disyariatkan, disunahkan oleh Rasul SAW. Rasul mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Aku dahulu melarang kalian berziarah kubur. Namun sekarang fazuruha, silakan berziarah kubur. Fa innaha tudzakirukumul akhirat. Karena itu akan mengingatkan kalian kepada negeri akhirat. Jadi wajib kita yakini ada syariat di ziarah kubur, ada syariat ziarah kubur. Namun seperti ibadah-ibadah yang lain, harus ikhlas karena Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang dituntunkan ketika kita ziarah kubur, niatkan ini yang paling utama. Niat kita ziarah kubur di antaranya mengingat negeri akhirat, mengingat kematian, dan itu tidak harus ke kuburan para wali ataupun orang soleh misalnya. Semua kuburan untuk mengingat apa? Kematian.
Kemudian niat yang berikutnya untuk mendoakan yang meninggal dunia. Ini yang paling penting, mendoakan. Mereka butuh doa yang masih hidup. Ya, seperti kita ketika sholat jenazah, Allahumma fillahu warhamu, mendoakan mereka. Bukan minta doa kepada mereka yang telah mati atau tawasul kepada yang telah mati. Naudzubillah minta, ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan untuk mendoakan mereka yang telah mati, bukan malah minta doa, bukan ngalah berkah kepada kuburan keramat. Naudzubillah min dzalik. Kemudian caranya mengikuti sunnah Rasul. Bagaimana cara ziarah kubur sesuai sunnah Rasul? Ketika makan, kalau bisa, kalau memang tidak takut khawatir ada mara bahaya seperti pecahan kaca ataupun paku, maka disunahkan kita membuka alas kaki kita, nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu. Bagaimana dalam hadis ketika ada orang yang masuk ke pemakaman pakai sandal, disuruh melepas, kata Rasulullah SAW. Kemudian sebelum kita masuk, kita membaca sama. Assalamualaikum ahla diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kemudian kita waktu berjalan tidak boleh kita melangkah-langkahi kuburan-kuburan ataupun duduk di atas pemakaman tersebut. Ya, tidak diperbolehkan. Ini ibadah, butuh ilmu, butuh ittiba'us sunnah. Adapun ada ziarah kubur yang tidak disyariatkan. Seperti di antara kata ulama mengkhususkan tempat sampai safar misalnya, naudzubillah min dzalik. Atau mengkhususkan waktunya sebelum Ramadan. Kalau istilah kita ada ziarah kubur sebelum Ramadan. Ini juga tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW. Ini bukan berarti kita melarang kubur secara mutlak, tidak. Yang dilarang itu ziarah kubur yang menyelisih ajaran Rasulullah SAW. Tidak ada Rasul itu atau para sahabat ketika mau Ramadan ziarah kubur, tidak ada. Itu ziarah kubur yang bid'ah. Naudzubillah min dzalik. Ataupun waktu Idul Fitri, selesai sholat, banyak orang ziarah. Siapa yang ngajar itu? Apakah Rasul? Tidak ada riwayat yang sahih. Dari para sahabat tidak ada juga. Karena siapa itu? Sedangkan Rasul mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa beramal ibadah tidak sesuai dengan ajaranku maka tertolak. Kalau ada yang mengatakan kan itu budaya, adat, kita katakan ini dalilnya orang-orang musyrikin jahiliyah. Wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallah qalu banattabi'u ma alfaina ali aba'ana awalau kana abahum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Kata Allah, apabila orang musyrikin diseru untuk mengikuti ajaran Allah dan Rasul, mereka berhujjah berdalil, kami hanya mengikuti ajaran nenek moyang kami, padahal nenek moyang mereka tidak mendapatkan petunjuk, tidak yang mengetahui. Naudzubillah min dzalik. Adapun orang muslim yang sejati dalam ibadah mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala. Nah, Jazakallahu khairan kepada Ustaz Abdurrahman Thayyib LC atas materinya pada sore hari ini. Mungkin karena keterbatasan waktu juga yang harus memisahkan kajian kita sore hari ini, Ustadz. Terima kasih banyak, Ustadz. Jaga kesehatan selalu. Semoga kita dapat bertemu pada kajian-kajian rutin selanjutnya di Tarbiyah Ruhiyah BTKV RSUD Dr. Sutomo. Sebelum menutup, izinkan saya untuk sama-sama membaca doa kafatul majelis. Subhanallah, muhammadika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz.